Hikayat si Miskin. Syahdan, ada sepasang suami istri yang awalnya keturunan Raja Kayangan. Tetapi mereka disumpahi oleh Batara Indra, sehingga mereka jatuh miskin, dibenci oleh orang-orang, dan hidup terlantar. Setiap kali mereka mengemis di pasar, mereka dipukuli dan diusir. Sampai akhirnya mereka pindah untuk tinggal di hutan, dan hanya makan batang kayu dan juga buah hutan. Hatta, istri si miskin pun hamilah selama 3 bulan, dan istri si miskin mengidam buah mempelam yang ada di taman raja. Si miskin pun pergilah ke pasar untuk mencari buah mempelam itu. Setibanya di pasar, si miskin meminta belas kasihan dari orang-orang pasar karena istrinya tengah mengandung dan mengidam. Orang-orang pasar pun tersentuh hatinya. Mereka langsung memberi buah mempelam yang bagus, nasi, kain, buah-buahan, dan banyak pemberian lain. Si miskin pun terkejut dan sangat bersyukur kepada Sang Pencipta. Setelah beberapa bulan istrinya mengidam mempelam yang ada di taman raja lagi, istrinya tidak mau mempelam dari pasar. Dia ingin yang persis dari taman raja. Istrinya pun menangis histeris dan mengatakan, kalau bukan mempelam dari taman raja itu, biar aku mati saja. Si miskin pun langsung bergegas untuk pergi ke istana, di mana raja sedang berkumpul dengan para raja-raja lain. Si miskin pun masuk dan bersujud, lalu memohon buah mempelam di taman raja yang sudah jatuh ke tanah. Sang raja pun merasa iba dan raja akhirnya mengizinkan si miskin untuk mengambil 1 tangkai buah mempelam itu. Si miskin pun pulang dengan membawa keinginan istrinya itu. Istrinya pun senang dan melahap buah itu sampai habis tak tersisa. Selama masa kehamilan, banyak orang memberi makanan, kain baju, beras, dan perlengkapan lain untuk keluarga si miskin. Dalam suasana bulan purnama, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, artinya anak dalam kesukaran. Suatu hari, si miskin menggali tanah untuk membuat rumah. Tanah itu terbelah dan muncul sebuah peti besar berisi emas yang melimpah. Istrinya pun sangat senang, merasa emas itu cukup untuk keturunan mereka selamanya. Si miskin semakin kaya, bahkan bisa membangun sebuah negeri lengkap, seperti kota di dalam hutan. Mereka membeli peralatan, kuda, keris, barang-barang rumah, dan hidup dengan layak. Karena kebaikan dan keberuntungan luar biasa itu, mereka meminta agar kembali menjadi raja lagi, dan permintaan mereka dikabulkan. Si miskin diangkat menjadi raja, dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Negeri yang mereka bangun dinamakan Puspasari.